Selamat pagi, Dok. Oke, silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih, Dok. Ya, ada yang bisa dibantu, Pak? Iya, Dok. Tadi saya ngerasa mual, terus di rumah muntah-muntah 1 kali. Dulu pernah begitu nggak, Pak? Atau baru tadi, Pak, yang mual, muntah, keluhan-keluhan itu baru tadi atau dulu-dulu pernah, Pak ya? Dulu mah pernah, Dok. Ini bukan pertama kalinya saya seperti ini. Oh gitu. Dulu-dulu pernah ya. Jadi ada riwayat dulu juga pernah mual, pernah muntah gitu ya, Pak ya. Oke. Maaf, Bapak puasa nggak ya? Puasa, dokter. Puasa. Sahur juga, Pak ya? Sahur, Dok, tadi saya. Ya, terus Bapak habis sahur ada kegiatan atau habis sahur kemudian Bapak tidur atau habis sahur kemudian Bapak bekerja? Tadi karena saya pulangnya malam, Dok, jadi saya langsung sahur, terus saya langsung tidur, Dok. Oke, oke Pak, dari keluarnya Bapak ini yang mendekati ada kemungkinan Bapak itu ada orang bilang di orang awam bilangnya mah atau kan dalam bahasa kedokteran bisa itu dispepsia, bisa karena GERD juga. Nah, itu melihat riwayatnya Bapak dulu pernah mungkin dari gaya hidup itu nomor satu bisa. Nomor dua tadi pencetusnya mungkin Bapak habis sahur kemudian langsung tidur. Nah lambung itu belum siap tuh, nggak siap. Nah lambung nggak siap, kemudian isi penuh. Nah terjadilah dia karena misalnya GERD itu kelep di lambungnya itu agak lemah, ya dia bisa membuat asam lambung naik. Makanya mungkin ada terasa mual atau bahkan muntah. Bahkan kalau udah parah kayak GERD itu bisa kayak mencekik sampai kayak ke leher. Nah, itu memang berkaitan dengan gaya hidup, pola makan, dan bagaimana pola tidur. Nah, di situ mungkin nggak tahu Bapak riwayat Bapak dulu atau pernah begadang, sering begadang atau sering makan malam ataupun dengan makanan yang jenis makanan yang mungkin banyak merangsang lambung atau makan makanan yang tidak sehat. Begitu, Pak. Iya, Dok, karena saya sering begadang, terus ngopi juga, terus saya suka makanan yang pedas-pedas juga, Dok. Oke, ya mungkin karena ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap GERD atau dispepsia. Nomor satu adalah pola makan, Pak. Pola makan itu terdiri dari nomor satu adalah kapan kita makan. Makan ada jam-jamnya, Pak. Tidak sembarangan kita makan. Bangun tidur langsung makan atau mau tidur makan dulu banyak. Nah, itu kondisi lambung waktu bangun tidur langsung dikasih makan banyak belum siap nih, adaptasi dulu. Atau mau tidur kemudian makan. Nah, lambung dalam kondisi penuh kemudian tidur. Nah, itu metabolismenya tidak akan bagus karena hormon-hormon yang dikeluarkan pada saat kita bangun dan tidur itu berbeda. Seperti tadi nggak sahur kemudian kepenuhan kemudian tidur lagi. Nah itu jam-jamnya memang kita makan punya jam-jam tertentu, itu namanya pola makan. Kemudian banyaknya yang dimakan. Kalau kita kebutuhan makan kita misalnya hanya 1 piring ya 1 piring, dengan sekali makan 2 piring ya kebanyakan. Kecuali kita pekerja keras ya 2 piring silahkan. Tapi kalau kita memang kerjanya yang duduk ya 1 piring saya kira cukup. Misalnya begitu, itu dari banyaknya. Yang ketiga adalah jenisnya apa yang dimakan. Tadi Bapak bilang pedes-pedes, kemudian ada kopi, kemudian minuman yang bersoda misalnya, atau minuman yang kemudian ada pengawetnya yang dikemas dan sebagainya. Nah, minum-minuman ataupun makanan yang banyak merangsang lambung, nah itu Bapak juga hati-hati. Kalau jenis makanan yang tidak sehat, memang lambung akan cepat juga tidak sehat. Contoh makanan sehat, misalnya kalau seusia Bapak memang kalau udah dewasa, memang makanan
cenderung makanan misalnya banyak yang berserat, kemudian proteinnya yang terpenuhi, kemudian karbohidratnya ya diusahakan yang seratnya yang lebih tinggi daripada gula yang tinggi, ataupun misalnya makanan-makanan yang itu ada pengawet atau makanan-makanan yang dikemas. Nah itu kita juga harus batasi karena kita waspada bahwa makanan-makanan itu namanya kalau junk food atau makanan-makanan yang dikemas, makanan-makanan yang tidak sehat, tetap aja nanti berpengaruh terhadap kondisi lambung Bapak. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak? Sudah dok, terima kasih. Oke Pak, nanti kita kasih obat, kemudian gaya hidupnya nanti kita detailkan lagi, mudah-mudahan Bapak ke depannya tidak ada keluhan yang mungkin mengganggu Bapak. Gitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan bahwa makan sahur jangan ditinggalkan dan dianjurkan untuk diakhirkan waktunya, jadi sampai menjelang subuh atau waktu imsak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan setelah sahur langsung dilanjutkan ibadah sholat subuh, membaca Quran dan berzikir yang cukup panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung tidur setelah makan. Beliau beraktivitas terlebih dahulu supaya makanan yang dikonsumsi masuk lambung dengan cepat dan baik sehingga mudah dicerna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cairkan makanan kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat, serta janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata dari sisi ilmu gizi dan kesehatan, tidur setelah makan sangat tidak dianjurkan, bahkan dalam kategori dilarang karena dampak buruknya sangat banyak. Dapat disimpulkan bahwa kebiasaan tidur setelah sahur harus ditinggalkan karena bisa mengganggu pada proses pencernaan makanan dalam perut yang bisa berdampak bahaya pada kesehatan tubuh. Dan alangkah baiknya waktu setelah sahur digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di waktu itu merupakan paling utamanya waktu untuk beribadah kepadanya. Amin. Demikianlah penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga puasa kita esok hari diberikan kekuatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita semua membaca doa puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.